Jadi lanjut becut karena kagak rahmatan lil alamin. Ya, benar kelahiran Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Bahkan bukan untuk agama Islam itu sendiri, bukan untuk pemeluk agama Islam itu sendiri. Syekh Nawawi Al-Jawi atau Nawawi Saghir, beliau ulama kelahiran dari Banten. Beliau menjadi khatib dan imam di Masjidil Haram, dan kealiman beliau sampai pada suatu hari beliau diundang untuk menjadi pemberi makalah atau menyampaikan ceramah di Universitas Al-Azhar, di mana pada saat itu Al-Azhar dipenuhi oleh berbagai macam ulama, ramai ulama, tapi diundang Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Saghir untuk menyampaikan ceramah. Kata beliau, di mana yang diadakan perayaan Maulid, di situ Rasulullah hadir. Di mana saja, apakah itu di munafah, di masjid atau di balai, di rumah-rumah yang di situ diadakan perayaan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ Rasulullah hadir bersama sahabatnya. Maka tersebutlah sebuah kisah di kota Al-Qahirah, Kairo, Mesir. Ada deretan toko kaum muslimin, tapi di tengah-tengahnya toko dua Yahudi. Yang satu Yahudi lelaki, yang kedua Yahudi perempuan. Yahudi lelaki lakoi, Yahudi perempuan permoy. Jadi pada 12 Rabiul Awal di toko itu diadakan acara memperingati kelahiran Nabi dengan membaca kisah Nabi, membaca manaqib Nabi. Kemudian selesai acara, lagi tanya di Aceh, makan duri, ada makan-makannya. Kemudian Yahudi perempuan ini bertanya pada suaminya, Cutbang Yahudi, kenapa mereka mengadakan acara yang begitu meriah, membaca hadrah, membaca ini, membaca itu? Maka menjawab oleh Cutbang Yahudi, mereka meyakini setiap atau dimanapun diadakan maulid, merayakan kelahiran Nabi, mereka meyakini bahwa Nabi hadir pada tempat tersebut. Itu yang diyakini. Maka orang semarak merayakan maulid. Si perempuan Yahudi ini terbayang-bayang bagaimana kedatangan Nabi, bagaimana mungkin kedatangan Nabi sedangkan beliau sudah tiada. Bagaimana mungkin bisa datang Rasulullah ke tempat maulid itu? Jadi ditaha-taha, diingat-ingat lebih-lebih. Sampai waktu malam, di tengah malam, si perempuan Yahudi ini tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Pada toko yang tadi siang mengadakan maulid, datang rombongan berjubah putih. Rombongan berjubah putih. Kemudian di depan ada sosok yang sangat bercahaya dan sangat tampan. Sangat bercahaya dan sangat tampan. Kemudian si Yahudi perempuan ini bertanya pada salah satu dari anggota rombongan, mau kemana kalian? Mau ke rumah yang tadi siang merayakan maulid. Itu yang di depan siapa? Itu yang di depan Rasulullah, pemimpin kami.
Bolehkah saya berkalam-kalam, bercakap-cakap dengan beliau? Boleh. Maka Rasul masuk ke toko, diikuti oleh rombongan. Di belakang itu masuklah si Yahudi perempuan ini. Maka Yahudi ini memanggil Muhammad. Rasul menjawab, labbaik. Jawabannya penuh sopan, labbaik. Kata-kata labbaik itu kalau dalam bahasa Aceh, nyumpat lengkuan. Sedangkan dia memanggil Nabi dengan panggilan yang tidak sopan, Muhammad. Rasul Allah sendiri tidak pernah memanggil Muhammad di dalam Al-Quran. Tetapi memanggil dengan pangkat, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, yang dimaksud Rasul di sini adalah Muhammad. Balik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Allah sendiri tidak memanggil Muhammad. Allah memanggil dengan Rasul. Tetapi Yahudi ini memanggil dengan nama Muhammad. Ini panggilan tidak sopan. Tetapi Rasul menjawab dengan penuh kesopanan dan penuh kasih sayang. Labbaik. Maka Yahudi perempuan ini terperangah, terheran-heran. Ya Muhammad, ana aduwuka. Wahai Muhammad, aku ini musuh engkau. Araftu. Saya tahu. Tetapi Allah sudah mengabarkan kepadaku bahwa engkau sesaat lagi akan masuk ke dalam Islam. Setelah dia bermimpi Rasul, terbangun dari tidurnya, dilihat suaminya masih tertidur, dia berangkat ke masjid menjumpai Syekh. Dia ceritakan pada Syekh tentang mimpinya. Wahai Syekh, saya bermimpi begini. Maka Syekh menjawab, kalau engkau bermimpi Rasulullah, yakinlah itu benar Rasulullah. Karena Rasulullah tidak dapat ditiru oleh siapapun. Bahkan syaitan pun tidak dapat meniru Rasulullah dalam mimpi. Maka si Yahudi ini mengatakan pada Syekh, hai Syekh, saya ingin masuk Islam. Oke, saya perkenankan, saya bimbing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suaminya yang telat bangun. Maka orang yang telat bangun itu ya Yahudi. Suaminya telat bangun jam 8. Kira-kira jam 8 baru bangun, berangkat dia ke masjid cari istrinya, didapati istrinya sedang di depan Syekh. Ditanya pada istrinya, kenapa engkau di sini? Saya bermimpi Rasulullah dan saya sudah mengucapkan syahadat. Oh, kalau begitu saya juga mengucapkan syahadat. Saya ingin masuk ke dalam Islam. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya memimpikan hal yang sama. Nah, maka di sini dapat kita ambil iktibar apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Shaghir. Rasulullah itu datang membawa rahmat, maka rahmat yang mendapatkan rahmat pada perayaan Maulid dari cerita barusan adalah dua Yahudi. Dengan perayaan Maulid, kedua-duanya masuk ke dalam Islam. Nah, itu sekian dari sekian banyak cerita-cerita tentang perayaan Maulid. Sebenarnya banyak, cuman ini karena waktu harapan dia cerita enak dah. Nah, cerita anak muda lagi danyonya pejuang subuh kena hukuman mati gara-gara di menazar mengkaui. Dia bernazar mengkaui, ya Allah, karena dia pembalap liar pada masa dahulu Bali. Saat ini juga ada balapan liar tapi dengan kereta. Dulu balapan liar dengan kuda. Jadi di tikungan itu kuda itu jatuh, kakinya kena perut anak raja, meninggal di tempat, perutnya keluar. Murka raja, diperintahkan kepada bawahannya untuk mencari si pemuda. Di saat itu pemuda bernazar, ya Allah, selamatkan aku daripada hukuman mati raja. Kalau aku selamat, aku adakan perayaan Maulid Nabi. Saat itu dia didapatkan oleh bawahan raja, dibawa ke istana.
Ketika dibawa oleh pengawal ini, para pengawal mengatakan anak muda menyukum bahasa tanya ke kemah. Anak ketempatan udip ni, anak raja mati. Kenli raja merempak gekoh taku darah tajib. Yang bambengih raja, darah tajib. Jadi teruk istana, ternyata tadinya raja yang murka, raja yang marah-marah. Begitu melihat anak muda ini, berubah total wajahnya menjadi tersenyum-senyum. 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 Hanalim bengis. Kata Kim senyum-senyum, senyum-senyum. Gecoba-coba oleh raja untuk gepekrut muka mengahi bengih. Hai tim. Hek gepekrut hai tim. Maka gehai dendayang bidadari di istana. Hai bidadari bawakan buah-buahan. Maka dibawakan buah-buahan. Polisi yang tadinya yakin raja akan menghukum mati, hirun. Bunuh raja berada bengih. Ya jino kata tersenyum-senyum kan mudah. Maka le juk makanan dan lain sebagainya. Gekun le raja. Hai ni muda. Kaci begah balung putra kamai. Putra kamai. Hana raja. Kajawab berjujur putra kamai. Ilung sebenarnya bengih ku, anak ku mati gara-gara kah. Segalam terukkah lung yang pah kupohkah mati lain darah kujib. Jino haitim le bengih hek ku bengih roh haitim le bengih putra kamai. Dijawab le muda yang menurut raja lung kasatlah mati menyolong selamat daripada hukuman mati dro ne, maka lun pegak maulid. Nyan kamai nyo. Maka bawatinya diperintahkan kepada bawahan oleh raja, hai bawahan, cok putra yang dalam gudang, juk kana mudanya untuk diadakan perayaan maulid. Maka jih peng sini tanabih, peng untuk pegang maulid dari raja. Lehipoh ni raja, itu mencok harta raja. Yang sekian dari sekian banyak cerita-cerita maulid. Kira